Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati dan saya banggakan. Kita semua berharap bahwa wabah COVID-19 ini dapat segera berakhir di wilayah kita di Sumatera Utara, sehingga kita dapat kembali beribadah, beraktivitas seperti sedia kala, berkumpul bersama teman-teman, rekreasi bersama keluarga, dan melaksanakan pesta-pesta syukuran bersama kerabat. Namun hal itu tidak bisa kita lakukan pada saat ini, karena saat ini virus corona sedang mengintai kita, siap menular kepada kita, keluarga kita, yang tidak melakukan perlindungan terhadap penularan corona. Penularan ini bisa langsung mengenai mulut, hidung, dan mata kita dari droplet penderita corona maupun melalui tangan kita yang terkontaminasi benda-benda yang terkena droplet dari penderita COVID, yang mana tangan kita belum kita cuci dengan sabun dan air mengalir, dan kita gunakan untuk menyentuh mulut kita, hidung kita, dan mata kita. Kerumunan orang-orang akan menyebarkan dan menularkan virus dalam waktu singkat kepada orang-orang banyak. Harapan agar wabah COVID-19 segera berakhir akan semakin jauh, dikarenakan sebagian dari kita
yang tidak menjaga diri dari paparan corona akhirnya tertular corona. Orang-orang ini selanjutnya dapat menulari orang-orang lain di sekitarnya, yang diantaranya terdapat orang-orang yang lanjut usia, dengan penyakit kronis, atau dengan orang-orang yang memiliki imunitas yang rendah, yang mana mereka semua itu memiliki resiko yang tinggi dan berbahaya bila mereka menderita penyakit corona. Setiap ada orang baru yang tertular virus corona, maka wabah COVID-19 akan diperpanjang masa keberlangsungannya. Penderita baru COVID-19 akan menjadi sumber baru penularan bagi orang-orang di sekitarnya. Saat ini, warga masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang beragama Islam sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga puasa Ramadan tahun ini dapat membawa berkah bagi kita semua yang menjalaninya. Namun demikian, kita harus menyadari bahwa ibadah puasa yang kita laksanakan pada tahun ini berada pada masa tanggap darurat COVID-19. Untuk itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita semua di saat melaksanakan ibadah puasa agar warga masyarakat Sumatera Utara tetap harus menjaga diri dan keluarga terhadap tertularnya virus ini. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan antara lain selalu menggunakan masker pada saat berada di luar lingkungan rumah, menjaga jarak 2 meter saat berinteraksi antar sesama, menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Untuk wilayah dengan zona merah, sangat disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing, sehingga kita tetap mendapatkan keberkahan bulan Ramadan dan kita terhindar dari penularan virus corona. Khusus untuk wilayah Sumatera Utara, pada daerah dengan zona yang relatif aman, risiko penularan penderita corona yang minim bila melaksanakan ibadah di masjid pada bulan Ramadan. Sekali lagi, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menyarankan beberapa upaya pencegahan terhadap tertularnya COVID-19 di antara kita di tempat ibadah. Antara lain, yang pertama, karpet masjid agar dibuka sehingga tersisa hanya lantai yang dapat dibersihkan dengan air. Yang kedua, lantai masjid selalu dibersihkan dengan air dan pembersih lantai minimal 5 kali per hari, setengah jam sebelum pelaksanaan sholat wajib. Yang ketiga, masjid agar menyediakan sabun cuci tangan agar supaya jemaah dapat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum melakukan berwudu. Selanjutnya, untuk jamaah disarankan membawa sajadahnya masing-masing, dan untuk jamaah yang sakit atau demam disarankan untuk beribadah di rumah. Saat akan berangkat ke masjid, selama di dalam masjid dan selesai ibadah di masjid, agar tetap selalu menggunakan masker. Setelah selesai ibadah, jamaah tidak berlama-lama di dalam masjid. Dan bila akan melaksanakan iktikaf atau tadarus Al-Quran, agar menjaga jarak minimal 2 meter di antara sesama jamaah. Perkembangan update COVID-19 yang direkap oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara akan kami sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Alur rujukan Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19, Rumah Sakit Marta Friska dan Rumah Sakit GR Tobing. Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru, penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal.
Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga, kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline rumah sakit darurat rujukan COVID-19 Marta Priska Multatuli 061 414 9666 0813 6213 6822. Hotline rumah sakit darurat rujukan COVID-19 Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan. Puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Perkembangan terakhir yang berhasil direkap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara hari ini, Sabtu tanggal 25 April 2020, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat adalah sebagai berikut. Pasien dalam pengawasan yang dirawat saat ini berjumlah 144 orang. Pasien dengan positif swab PCR sebanyak 105 orang. Terdapat peningkatan 3 orang dibanding hari kemarin. Positif rapid test sebanyak 18 orang, belum ada perubahan. Meninggal 12 orang. Dan penderita yang sembuh sebanyak 25 orang, sama seperti sebelumnya. Kita semua berharap bahwa penderita COVID positif yang sembuh akan terus meningkat, sedangkan yang meninggal tidak bertambah. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara berterima kasih kepada warga masyarakat yang telah memberikan sumbangan donasinya, baik berupa barang, alat kesehatan, maupun uang, kepada gugus tugas. Dan bagi warga masyarakat yang akan menyumbangkan barang maupun alat kesehatan, dapat diserah terimakan di posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Medan. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang berkenan mendonasikan uangnya, dapat mentransfer ke Sumut Peduli COVID-19, Bank Sumut nomor rekening 100 0102 73 kali 74 kali. Adapun jumlah terakhir uang yang berhasil kami impun adalah sebesar 490.178.490 rupiah. Berikutnya, bila ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, mohon disebutkan nama dan dari media apa. Ya, mohon disebutkan nama dan media.
Mohon disebutkan nama dan medianya. Baik, ini ada pertanyaan mengenai petugas dari BPBD, ditanyakan apakah betul ada petugas dari BPBD yang terkonfirmasi corona. Jadi sudah kita klarifikasi ke satuan kerjanya, memang betul ada satu keluarga dari security BPBD yang saat ini teridentifikasi positif corona. Jadi riwayat sebelumnya, keluarga, istri dan anak dari yang bersangkutan mengalami kedukaan dari iparnya yang meninggal sebagai PDP. Selanjutnya keluarga tersebut tinggal di rumah dari petugas security dari BPBD ini, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada 13 orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Dari 13 tersebut didapatkan 5 orang dengan rapid test positif. Dari 5 orang rapid test positif, selanjutnya dilakukan pemeriksaan swab PCR, dan dengan hasil didapatkan 2 orang swab positif, sehingga yang kedua orang tadi dinyatakan sebagai konfirmasi COVID positif. Selanjutnya, kedua orang yang bersangkutan tadi kita tangani sebagai penderita COVID-19. Ya. Ada pertanyaan berikutnya? Oke. Ya, Boleh. silakan. Udah diangkat. Dari Ibu Tuti Lubis, SCTV ya. Silakan. Oke, di mana saat ini mereka dirawat, Pak? Dan apakah akan diberlakukan isolasi bagi seluruh BPBD Sumut? Mengingat BPBD Sumut ini adalah bagian dari gugus tugas penanganan percepatan penanganan COVID-19. Baik, terima kasih. Jadi dengan adanya petugas yang positif tadi, kita lihat dulu. Karena yang bersangkutan adalah petugas security di kantor BPBD di Kota Medan. Jadi untuk petugas-petugas BPBD yang memiliki riwayat kontak dengan petugas security tersebut, akan dilakukan pemeriksaan status kesehatannya sebagai terpapar corona atau tidak. Bila terpapar, maka dilakukan pemeriksaan untuk rapid test. Sedangkan untuk petugas-petugas BPBD yang tidak ada riwayat kontak dengan petugas tadi, tidak kita lakukan pemeriksaan atau isolasi. Demikian. Bila tidak ada yang lain, baiklah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan, keselamatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani wabah ini dan dapat menyelesaikan wabah ini hingga berakhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Horas! Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus, serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona,
Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri?
setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.